Ya, memang. Mural. Kita dari mana nih Pak? Kita dari keluarga yang baik pastinya. Mereka dikategorikan sebagai mahasiswa yang memang belum bisa mensiasati ruang. Gitu ya, karena ibaratnya gini lah. Kalau kita pemain bola langsung ke lapangan, nanti kan Patah kaki. Ya? patah kaki, napas terlalu sesak, atau apa bisa. Masya Allah. Indah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi buat apa itu? Indah sekali ya. Tapi buat apa itu? Ini habis chat. Nggak kedengaran. Turun. Ayo sini. Ini saya kebetulan dari kebun ini. Ada kopi tadi sisa tadi ini. Ada rambutan juga. Rambut pirangnya ada. Ada rambut pirang. Yang hijau, pirang, merah, lengkap ini. Turun lah kita. Turun. Lompat. Masya Allah. Gimana Pak? Dari kebun tadi. Ada kopi sisa. Dibuka lah. Oh ini Pak, yang ditunggu-tunggu nih. Buat apa nih Pak? Habis Gimana? aja. Alhamdulillah, sehat. Ya kita ngobrol dulu. Betul lu pakai lah ini lu. Oh biar nggak ini ya. Jangan nampak orang kan? Ya nampak orang aja. Masya Allah. Kebun tadi ya Pak. Kebun, ini ada rambutan nih. Kebetulan sisa-sisa dari perjuangan. Kopi kita dulu Pak. Ngopi dulu. Ini buat apa nih Pak? Namanya apa ini? Cacat tembok Ini lagi bikin mural Pak. mural. Oke. Oh ini namanya mural. Ya. Oke, silakan Pak Zulfa. Kopi hitam, kopi coklat, si pirang dan si merah. Si pirang nasi merah Nah, ada pulur. cukup. Cukup ya. Nah, ini apa ini Pak ini berarti? ABB Sincen. Habis chat. Kata Pak Indra tadi ini namanya mural. Ya, memang. Mural. Kita dari mana nih Pak? Kita dari keluarga yang baik pastinya. Oke. Itu dari keluarga seni rupa murni. Di mana itu? ISBI Aceh, di Janto. ISBI Aceh di Janto. Di Janto. Oke. Jadi mural ini kan lukisan misalnya ya. Itu beda mural sama lukisan biasa di kanvas apa itu Pak? Ya jelas kalau ukuran ya udah, saya udah tahu. Tapi ada nggak aja perbedaan lainnya gitu? Kalau misalkan untuk perbedaan memang ada sih. Yang pertama itu yang paling terlihat itu adalah mural itu dia lebih sifat Silakan, Pak. proses berkarya itu di ruang publik gitu. Jadi khusus di ruang publik gitu Di ya? ruang-ruang publik sesuai dengan kebutuhan di mana mural itu ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan permintaannya. Permintaan yang pesan Yang mural gitu ya? pesan dan juga bagaimana kita memanajemen waktu sesuai dengan permintaan ya. Karena di lapangan kita akan berjumpa dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita memiliki strategi yang bagus. Itu tantangan di mural ya. Tapi kalau di lukisan kan sifatnya kan lebih di studio dengan bidang yang lebih kecil ya. Berarti kondisinya lebih kondusif. Ya, Nah Pak Japang, ini siapa ini Pak Japang aja ya, Pak Zulfa kayaknya. Boleh. Pak Japang kan nama panggungnya ya, semua orang udah kenal. Nah tadi Pak Indra sudah menjelaskan sedikit tentang perbedaan proses mural dan lukis di kanvas gitu ya. Nah kok di mural ini, kalau di kanvas dia apakah langsung di acara-acara saja atau bisa langsung melukis? Sedangkan di mural itu seperti apa? Banyak sebetulnya strategi-strategi yang dimiliki oleh seorang perupa dalam hal menyikapi dalam proses keseniannya. Ya mungkin ada beberapa seniman mencoba untuk bermedia atau bermain dengan kanvas salah satu, dan ada juga bisa bermain dengan material lainnya seperti misalkan kayu papan. Nah, ada juga dengan seng, plat,
Bahkan di Pak Zulfa di mobilnya ya? Bahkan ada juga orang dia, kadang kan ada kalau zaman sekarang kan main custom ya. Custom mobil, custom bahkan Honda pun ada yang di custom ya, dengan mencoba untuk menghadirkan visual tadi itu di media-media tertentu. Nah, salah satunya kita di sini dipanggil dari instansi museum ya, Kota Juang di Biren, yaitu mencoba untuk memberikan sebuah ruang untuk kita di Prodi Situpamurni, mengasih ruang ukuran dinding lah kita bilang ya, dinding besar, tak belangit sedikit. Jadi di dinding inilah kita coba untuk mengekspresikan dari apa yang tentu ya, apa yang kita gambar itu kita juga ada sepakatan dengan yang namanya yang punya. Nggak asal-asalan kita untuk ini. Baratnya ada beberapa konsep-konsep tertentu yang diinginkan oleh audien untuk apa yang mau dia mau divisualkan di tempat ini. Jadi ada sebetulnya batasan-batasan seni itu yang tidak kaku, dia bisa untuk sebuah seni yang dimintakan oleh klien atau seni itu muncul dari seniman sendiri. Jadi bisa saling kolaborasi. Ya, yang kayak dikatakan oleh Pak Indra tadi ya. Jadi ada ekspresi personal dia. Itu bisa dia melalui sebuah kampas mungkin, dan ada juga beberapa seniman yang mencoba menghadirkan itu melalui mural, seni mural. Ada juga Mural lebih ke personal yang khusus di dinding. Di dinding. Oke, baik. Ini kan saya lihat kita di Museum Kota Juang, ya kan? Tetapi kenapa kita mengambil latarnya itu laut dan kapal? Jadi kan biasa kalau kapal-kapal ini biasa di pinggir laut, pinggir pantai gitu kan. Nah, ini sekarang kenapa di museum? Kemudian kita ngambil gambar yang dimuralkan ini ya istilahnya. Itu adalah kapal dan laut. Ya. Mungkin sebagai landasannya itu memang konsentrasi kami di dengan berusaha menciptakan sesuatu itu berdasarkan data dan hasil observasi mungkin hari ini dari sudut pandang sejarah ya. Nah, kebetulan Museum Kota Juang juga sangat dekat kaitannya dengan apa yang kami visualkan hari ini di Museum Kota Juang ya. Di sana ada beberapa visual kapal, laut, dan sedikit landscape-nya. Nah, di sini kami mencoba membangun narasi cerita tentang kedatangan salah satu nenek moyang dari pemilik museum ini gitu. Jadi beliau pemilik museum itu adalah Tung Nabi, dan pemilik museum Kota Biren ini, Juang ini juga memberikan data yang kami pelajari sehingga visualisasinya menggambarkan historis. Berarti ini menerangkan tentang kedatangan orang Turki ke Biren ini ya, dan kemudian menjadi nenek moyang ataupun indatu dari Nah, Pak Gempang, ini kan prosesnya kan di tembok yang besar ini. Ya. Ini tim kita ini apakah bisa langsung mainkan cat atau perlu sketsa dulu? Perlu kita gambaran dasar dulu ya, mungkin nggak ada sketsanya. Kadang ada sketsa ini bisa berbentuk kertas ya, bisa kadang sketsanya itu dalam berbentuk ibaratnya apa ya, udah ada di kepala dari kawan-kawan nih. Dari kawan nih. Cuma di situ kita juga harus perpadukan sebuah konsep, itu konsep kesamanya, bukan konsep dari si personal masing-masing. Kalau masing-masing orang ini akan ada kesatuannya, jadi nggak serasi dia. Jadi butuh kadang kesamaan persepsi dulu. Nah, posisi belum lagi kita mengatur sebuah komposisinya lagi. Maunya pohonnya di sini, maunya ini rambutannya di sini, nah kayak gitu kan. Kopinya di sini. Nah, ini ada lagi nih, nah ada gorengan ini pulut namanya, ini khas Biren kayaknya. Iya, beda dia. Nah, berarti kemarin Pak ini ketika tim membuat sketsa itu untuk penyampaian persepsi itu langsung di dinding, di kertas, atau ada media lain yang membantu? Untuk proses bikin skedsanya memang di media kertas pada awalnya, tapi dipermudah juga dengan perkembangan teknologi ya, menggunakan
salah satu perangkat yang bisa bikin CAD. Oh, iPad gitu ya? Ada, iPad, betul. oke. Nah, kebetulan Pak, ini yang mengerjakan juga kami kolaborasi dengan ini ya, Mahasiswa. dari Oh iya, ini ada Murni, mahasiswa, oke. sebagai proses. Nah, berarti mereka ini mahasiswa semester berapa nih, Pak? Ini semester 7. Semester 7. Ya. Berarti mereka sudah bisa diandalkan untuk berkarya ya? Ya, sudah bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya nanti ada permintaan di berbagai tempat itu mereka bisa langsung terjun gitu. Iya, kami siap dengan permintaan-permintaan tersebut dengan latar belakang akademisi ya, Oke. akademisi Institut Seni SPAC. Oke. Kami siap dengan latar belakang akademisi dan dengan membawa kerja dengan formula-formula yang sesuai dengan ilmuwan ya, Oke. berdasarkan riset, berdasarkan kemampuan teknik yang sudah dipelajari para mahasiswa. Pak Jepang, ada nggak perbedaan ya? Kita misalnya perbedaan itu bukan untuk memecahkan, tapi ada nggak sisi yang berbeda ketika bapak-bapak ini sebagai dosen ya, dan kemudian bisa dikatakan ini praktisi juga dengan teman-teman yang memang dia langsung praktisi, langsung otodidak melukisnya. Itu ada perbedaan nggak di hasil karya? Pasti ada sesuatu hal yang ya rada tipis mungkin ya. Kalau kita Beti-beti gitu bandingkan ya. beti-beti, beda-beda tipis. Oke. Karena kadang ada beberapa dari hal itu kalau kita lihat dari sebelum itu beginilah. Gimana? Ada beberapa dari mahasiswa kita juga sebelum untuk masuk ke perguruan tinggi seni, khususnya di program studi seni rupa murni. Jadi mereka ini udah punya skill. Memang ada beberapa. Salah satunya ada beberapa dari mahasiswa kita ini kayak Abu ini, atau si Audi ini udah melakukan itu. Cuma ketika udah dia masuk ke perguruan tinggi, jadi ada kadang beberapa hal kematangannya ada lagi. Oh, dimasak lagi ibaratnya itu yang udah dia masaknya itu ibaratnya dia memakai sebuah air panas saja mungkin dengan masak rebus lah istilahnya kan. Nah ini kita kasih bumbu lagi bagaimana sebuah racikan visual yang dihadirkan itu lebih kuat lagi mungkin secara artistik, terus secara pewacanaan, terus secara komposisi. Sehingga dari apa yang divisualkan tadi itu sampai hendaknya atau ibaratnya ada yang ganggu atau memukau lah orang-orang untuk menarik mata-mata orang kepada hal yang digambar. Jadi rasanya itu menjadi otentik. Otentiknya. Dan kalau istilah bahasa Aceh telom-lom. Jadi orang ketika sekali menggunakan jasa mereka akan kembali lagi gitu. Nah, Pak In, sejauh ini pengalaman Pak Indra sebagai seorang dosen dan praktisi ini di media apa saja sudah Pak In menuangkan karyanya lah. Kalau di kanvas mungkin namanya melukis ya. Ini memural. Di media lain Secara personal ya, secara personal mungkin pernah bikin karya secara digital, bikin karya secara 3 dimensi ya, dan juga karya-karya yang berhubungan dengan seni instalasi ya. Contohnya itu seni instalasi itu seperti apa? Seni instalasi itulah seni merangkai. Cuman dalam pendekatan yang kami pahami bahwa instalasi yang dicoba dibikin itu adalah instalasi dari recycle. Yang recycle dari benda-benda yang sebenarnya tidak terpakai ya. kan. Jadi itu kami menjadikan sebagai kebutuhan material untuk berkarya gitu. Nah, Pak Jepang, dalam proses berkarya ini apa sisi yang paling berat, yang paling susahnya di mana? Apakah ngumpulin orang, beli cat gitu? Kalau kita lihat sebuah susah itu kalau kita bersama mungkin nggak ada yang susah. Gampang semua. Kalau kita bersama ya. Karena disitulah kita mencoba untuk di prodi seni rupa murni itu kita awalnya tuh memupuk kebersamaan dulu. Ya kadang ada beberapa hal yang kecil-kecil yang kita lakukan di prodi itu kadang ada melakukan sebuah ritual sama saksi sedikit gitu kan jadi kadang ada juga beberapa dari kawan-kawan mahasiswa ini mencoba untuk bereksplorasi dengan alam sekitar di Janto itu. Nah itu mencoba untuk memupuk kebersamaan tadi sehingga karena kita kembali seni itu tidak bisa untuk tumbuh sendiri. Bareng-bareng ya. Kita harus bareng-bareng karena apalagi kita lihat sebuah ini ya Aceh dalam kacamata saya Aceh khususnya di Janto ibaratnya sebuah tanah
kasar lah, keras, banyak batu-batunya. Nah sekarang tuh kita lagi mencoba untuk memilah batu-batu yang keras itu dengan tanah. Jadi diayak gitu. Diayak dulu ini ya kan. Gimana Ini ya? belum bisa kita untuk ditanam. Oke. Nah mungkin bisa kita tanam sekarang itu tentu tanaman khusus biasanya. Betul. Makanya kadang beberapa hal yang kita dapati di eksternal kita, di internal kita lah ya, di internal kita di Murni itu kadang ada ibaratnya tuh yang cepat, ada yang tumbuhnya lambat. Oke. Nah itu kembali ke kemauan atau sepak terjang dari masing-masing personalnya. Nah alhamdulillah saat sekarang ini dari beberapa mahasiswa kita produktivitasnya itu udah mulai untuk nampak. Nah, Pak, ada nggak spesifikasi khusus dalam hal bahan-bahannya seperti cat, kuas, gitu? Tetap ada. Di dalam media ini. Memang untuk standar dalam bikin mural memang ada kualitas-kualitas yang kami jadikan standar ya, terutama dalam penggunaan cat gitu kan, terus juga dalam penggunaan finishing clear ya, agar memang kualitas dari visual itu dapat terjaga sampai Lama gitu ya tahun depan. proses. Jadi standar ya itu memang kalau berbicara masalah tipikal cat ya, tipikal cat yang bagus itu adalah cat yang memang memiliki kandungan akrilik di dalamnya. Oke. Ya, di dalamnya. Kalau sebut merek jangan Pak ya. Jangan. Karena kita nggak ada endorse. Nah, Endorse-nya tadi Iya, rebutan kemana? jadi Oke. ketika kandungan akrilik itu ada banyak di catnya, Oke. itu dari segi kualitas warna dan ketahanan itu menjadi Lama bagus deh ya. ya. Dan itu Bagus. sangat bermanfaat bagi kami yang bergerak di bidang bisa dibilang bidang jasa ya, Iya. jasa untuk kepuasan klien. Oke, betul. Nah, berarti terpengaruh aja jadi jangan Iya, sampai nanti betul. 1 minggu baru dicat udah rontok. Nah, Pak Japang, misalnya ada satu instansi pemerintahan ataupun sekolah atau apapun namanya yang memang punya ruangan ataupun di dinding kosong gitu. Kira-kira bisa nggak digarap? Dan seperti apa proses? Sebetulnya bisa nggak? Ini Bisa. langsung mengaruh Sangat, itu sangat kita bisa. ya. Mengaruh itu kita ya. Iya. Kita tunggu karena dari ini ya kita kembali ke latar belakang ke belakang sedikit lah, ada beberapa tahun ke belakang. Kita pernah juga diminta beberapa instansi di salah satu di Banda Aceh. Ada juga program dari orang Kotaku. Oke, kementerian ya. Kotaku kementerian. Kementerian. PU ya. PU ya. Oke. Jadi program kota kumuh lah. Iya, namanya. betul. Jadi mencoba untuk mempercantik ruang itu. Nah, cuma kita hadir sebagai mempercantik ruang-ruang di masyarakat. Itu bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan mural-mural tadi. Alhamdulillah kita dapat itu di tahun yang lampau. Ya. Dan ada juga beberapa dari kawan-kawan mahasiswa kita ini juga dapat beberapa secara personal dia ya mendapat tawaran mahasiswa Masih kuliah. masih kuliah. Jadi ada tawaran misalkan ada di warung kopi, karena kita ini kan banyak warung kopi. Betul. Ada juga beberapa dari sekolah dan ada juga beberapa dari instansi pemerintah terkait yang lainnya. Ada juga mengerjakan karya mural ini. Jadi ini menarik waris seni budaya. Jadi teman-teman dosen ini selain sebagai seorang dosen ya yang bergelut di kelas gitu, tapi mereka rela juga panas-panasan untuk menuangkan ide-idenya di berbagai macam media. Nah untuk sejauh ini mahasiswa yang semester 1 itu udah bisa belum diikutkan sih? Kalau untuk mahasiswa semester 1 kita mencoba di program studi Pamuni ya, kita mencoba menstandarkannya memang mereka dikategorikan sebagai mahasiswa yang memang belum bisa mensiasati ruang gitu. Mungkin dari segi teknik dia mungkin sudah bisa, tapi bagaimana mensiasati ruang di lapangan itu mungkin mereka butuh proses ke semester-semester, karena di dalam pembangunan struktur kurikulum itu ilmu-ilmu pengetahuan yang harus mereka lewati itu juga perlu mereka lakukan. Oh jadi berarti ketika masuk ke seni murni ini nggak langsung mereka masuk, ini ambil cat, ambil kuas, melukis, nggak gitu Pak? Tidak. Nah itu tuh gimana proses masuk? Ada teritorinya berarti? Iya betul. Dari teori dasar kita kasih dulu ya, karena ibaratnya gini lah. Kalau kita
pemain bola langsung ke lapangan. Nanti kan patah kaki ya? patah kaki, napas terlalu sesak atau apa, bisa pingsan gitu kan. Jadi ada beberapa dasar-dasar yang harus kita tawarkan dulu. Walaupun ada beberapa dari mahasiswa kita ini memang udah membiasakan itu, nggak masalah. Bagaimana kita mencoba untuk meratakan dulu, sehingga apa? ya. Sehingga kekuatan mereka nih perangkatan ini dia saling untuk berbagi satu sama lainnya. Jadi ibaratnya dia makan itu dia sendiri yang makan. Ya, lapar ya dimakan dia semua. Ini kawannya ke depan kebagian kayak gitu kan. Nah di situ bagaimana kita mencoba untuk membagi-bagi. Kadang ada si B memberi dia lebih. Ada lebihnya di sini. Betul. Dia kasih si A sedikit. Oke. Nah, si A kayak itu juga kadang lebihnya tuh dalam pewarnaan misalkan. Nah, si B ini kurang dalam pewarnaan. Ada juga sedetail itu ya? Sedetail itu. Karena ada beberapa tahap-tahap dari kita di Prodibuni itu dalam hal kurikulum atau ini dalam penyebaran mata kuliahnya di semester 1 dan 2 itu memang ada tahap-tahap yang kita kasih. Misalkan kayak sketsa dasar, terus anatomi tubuh, terus ada anatomi binatang untuk nanti gambar bentuk. Nah, sampai dia nanti mau ini dia bilang saya mau gambar singa gitu. Betul. Pas jadi kucing. Jadi justru ketika di seni rupa murni, ketika memang ada mahasiswa yang masuk ke program rupa murni ISBAC, mereka akan ditawarkan beberapa lapisan-lapisan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Kalau di dalam pembangunan kurikulumnya ya, untuk mencapai yang namanya itu adalah capaian lulusan, artinya dia nanti setelah tamat menjadi apa. Jadi di dalam proses kurikulum itu di lapisan-lapisan pertama itu mereka harus menguasai pengetahuan dasar di dalam praktik ya. Itu ada beberapa pelajaran. Yang kedua, mahasiswa itu harus menguasai keilmuan tentang teori dan sejarah, apalagi kebudayaan. Yang ketiga, mahasiswa akan menguasai ilmu tentang tata kelola bagaimana berpraktek seperti ini. Terus selanjutnya tentang kewirausahaan. Jadi itu adalah lapisan-lapisan ilmu pengetahuan yang nanti dikuasai. Ya, untuk mencapai lulusannya ya, seperti bisa menjadi apa aja. Misalkan bisa dibilang sebagai pelopor yang berurusan dengan mural, misalnya mereka bisa berkembang di tempat dia tumbuh dan lahir ya, misalnya kampung-kampung mereka. Mereka menjadi embrio pembentukan pengembangan kesenirupan terutama mural. Nah, Pak Jepang terkait tadi itu mereka ini kan ada 3 orang misalnya saya lihat di belakang ini ya. Itu ada spesifikasi khusus nggak di antara mereka bertiga atau mereka ini sama semua di 3 orang? Sebetulnya kalau dari kita menilai itu sama semua. Sama. Cuma kadang ada yang ahlinya tuh dia ketepatan bentuk satu. Ya, maksud saya itu. Ya. Ada kadang ahlinya tuh misalkan mencoba untuk menghadirkan kesan artistik air itu seperti apa. Nah, makanya kita ada misalkan ini beberapa objek-objek yang kita hadirkan di sini. Nah, itu kadang rata-rata mereka ini bisa untuk kolaborasi kerjasama tadi. Berarti si A gambar pohon pisang, misalnya si B gambar kapalnya. Gitu. Ternyata mungkin yang dia lagi gambar pohon pisang tadi itu ternyata lebih real lagi. Ternyata di kapal ini kurang pewarnaan kurang. Nah ini bisa kita jangkau. Nah si yang ini yang bikin kapal tadi itu bisa belajar ya. Ya jadi pelajaran yang harus kita hadirkan itu bukan hanya di ruang kelas. Jadi kayak gini nih, praktik itu bisa kita pelajari dan kita bisa lihat potensi kuatnya di mana. Kekuatan itu ada. Makanya saya lihat ini kok ada 3 orang. Betul. Ada. Kok kan sebenarnya 3 orang udah cukup kan bapak-bapak misalnya gitu kan? Justru di sini juga menjadi proses mereka sebenarnya Pak. Kebetulan yang menggarap ini kan kami dibantu oleh mahasiswa. Yang pertama itu Abu. Yang kedua adalah Mam, yang ketiga itu namanya si Audi. Jadi mereka berdasarkan kemampuan kualifikasi yang mereka miliki itu berbeda. Abu untuk strategi bentuk ya. Bentuk kekuatannya adalah di strategi bentuk. Mam kekuatannya adalah di strategi warna. Kalau Audi strateginya adalah di kekuatan landscape ya. Landscape itu artinya menggambarkan visual yang seril mungkin ya, gitu ya. Itu dalam segi kemampuan mereka secara personal. Cuman ketika di lapangan sifat kami ini kan dosen nih berdua saya sama Pak Ilva, sifat kami itu membiarkan mahasiswa ini untuk mengkoordinasi dalam praktek ini gitu. Dia mengkoordinasi. Nah kami cuma mengarahkan apa yang akan menjadi step-step yang akan mereka lakukan.
Nah, mereka mungkin di lapangan ini akan terbiasa mensiasati ruang. Mensiasati ruang itu adalah pembacaan strategi dan pembacaan metode-metode seperti hari ini ya. Ini kan mau hujan nih, apa strateginya nanti supaya ruang itu cepat selesai dan juga kami tidak habiskan waktu yang panjang. Justru pembiasaan di lapangan itu lebih kami berikan kepada siswa agar mereka terbiasa mengkoordinasi di lapangan. Jadi punya pengalaman lapangan gitu ya. Nah, untuk biasanya ini ukuran berapa nih Pak Jepang? Lebih kurang. 3 meter lebih. Ya, Pak. Ini kan kalau kita lihat ya, Iya, struktur dinding kita ini agak jauh naik ke atas. Nah, kalau kita lihat memang ada 5 meter atau 6 meter kali 3,5 atau 4 lah. 6 kali 4 lagi Nah, Pak. 6 kali 4 lah. Itu biasa kalau untuk ukuran 6 kali 4 berapa hari selesainya kalau kita kerjakan secara tim? Minimal Iya, gitu. Dengan hasil maksimal tapi ya. Iya. Jangan harinya minimal. 2 hari bisa. 2 hari bisa ya. 2 hari bisa. Berarti nggak lama-lama juga ya. Karena lamaan nih. Sebenarnya bisa dikondisikan tergantung dari SDM permintaan, Oke. tergantung dari berapa kuota yang Yang turun gitu ya. turun. 3 meter. Terus keadaan situasi di lapangan, misalkan pengalaman kami waktu yang lalu itu kami muralnya outdoor, Tekengon ada ya. di Takengon. Ternyata cuaca di sana itu tidak mendukung. Gitu. Jadi kami harus terbiasa mensiasatinya agar maksimal itu kerjaan mural itu semaksimalnya itu 3 hari. 3 hari 3 jadi. hari itu kalau 3 meter kali 10 3 hari sudah total ya. Oke. Dengan kondisi yang memang mendukung gitu. Jadi tidak ada halangan lain Betul. gitu ya. Menarik ini. Jadi mereka sekaligus bisa eksperimen, kemudian punya pengalaman di lapangan ya. Mereka bisa langsung ngajar di sini. Iya, betul. Oke. Sangat menarik ini waris seni budaya. Jadi bagaimana proses kreatifnya mereka bisa di semua medan gitu. Jadi kalau waris seni budaya ada yang berminat, ada yang ingin rumahnya dilukis, dinding sekolahnya dihiasi, itu bisa menghubungi kita. Iya. Bisa menghubungi kami. Jadi jangan nanti takut konsep kami tidak tersampaikan. Kita bisa floorkan dulu ya. Kita harus apa ya? Diskusi dulu ya. Ya, Diskusi dulu kita. meriset dulu. Meriset gitu kan. Mengetahui apa yang menjadi kemauan klien. Kalau misalkan berdasarkan kemauan klien itu seperti ini ya, berdasarkan stories kami Betul. Jadi mencari tinggal data eksekusi, gitu kan. mencari Jadi data. nanti visualnya memang sesuai dengan gambaran apa yang klien. Oke, berarti misalnya yang ini Turki, otomatis kapal yang ingin digambar pun harus Harus Turki ya. Kita harus cari. Ya. Jangan nanti kapalan ini pula kan. Iya, jadi Kapal bot pula. jangan sampai ya mintanya kapal gitu, tiba-tiba digambar kapal One Piece kapal juga ya. Masuk. Jadi harus sesuai dengan Sesuai dengan konsepnya konsep. ya. Jadi biar orang lihat oh ini betul-betul Turki beneran gitu, Betul. bukan Turki jadi-jadian. Tapi kalau ke kapal bisa-bisa aja. Bisa-bisa kita aja. ganti dah kapal itu Kapal. menjadi ini kapal kertas misalkan Oke, ya. ya. Itu sudah berbeda konsep. Bermain ya. konsep. Betul. Bisa Jadi beda deh. lebih nanti kepada penikmatnya ya. Ya. Ini di alam seperti ini orang mungkin lebih ke ceritanya, story-nya. Baik, Pak Zulfa dan Pak Indra, terima kasih sudah Oke, berbagi. oke. Siap. Dan kopi pun sudah hampir habis. Silakan mungkin. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya, sudah mau kerja. Salah nanti selesai ya. Oh, nggak apa. Jangan sampai nanti ini Nah. gara-gara ini nggak selesai gitu. Harus selesai nih. Nah, dilihat dikit lagi nih ya. Ada lagi. Oke. Ini berarti proses detailing aja ya. Ya, ini proses ditarik lagi di lautnya. Oke. Silakan. Pak. Oke, terima kasih banyak. ya. Terima kasih rebutan ya Pak. Kalau kapan kesini lagi gitu ya? Siap. Nah,